Bab 439. Kehidupan yang menyedihkan. Beberapa saat kemudian barulah Jason kembali sadar, lalu dia pun tidak tahan untuk tertawa. Jerry, aku akui kamu sangatlah sombong. Kamu benar-benar sangat sombong. Kamu sangat kuat, anak buah kamu juga sangat kuat sehingga bisa membunuh master seperti si tangan besi. Tapi apa gunanya ini? Apakah kamu benar-benar mengira bisa membunuh seluruh keluarga Huang dengan mengandalkan prestasi itu saja? Keluarga Huang bisa menjadi 8 keluarga besar kota yang tidak hanya mengandalkan fondasi yang dalam saja. Aku beritahu kamu, jika kamu berani masuk ke dalam kediaman keluarga Huang, maka kamu pasti akan mati sebelum kamu bertemu dengan Tiago. Jason tersenyum sinis, dia tidak percaya kalau Jerry bisa keluar dari kediaman keluarga Huang dengan selamat. Dia sangat ingin Jerry mati di kediaman keluarga Huang karena hanya Jerry sendiri yang telah membuatnya tersiksa seperti ini, jadi dia tidak akan melupakan hal ini selamanya. Tapi dibandingkan hal ini, dia lebih ingin menjadi pemimpin keluarga Huang. Demi menjadikan dia sebagai pemimpin keluarga baru, sekutu mereka telah berjuang selama 10 tahun. Dia tidak mungkin menyia-nyiakan upaya keluarganya selama 10 tahun hanya demi keegoisannya. Jadi meskipun dia sangat ingin Jerry mati, tapi dia tidak akan membiarkan Jerry mengantar kematiannya ke kediaman Huang. Jerry hanya melirik Jason sekilas, lalu berkata, "Aku adalah orang yang bisa membedakan dendam dan budi. Meskipun kamu sudah menyinggung aku, tapi kesalahan yang kamu perbuat tidak sampai membuat kamu dihukum mati, jadi aku akan membiarkan kamu hidup untuk melihat bagaimana cara aku membunuh anggota keluarga Huang." Kemudian Jerry pun berbalik dan langsung pergi dari sana bersama dengan Charles. Jerry tercengang di sana, kemudian raut wajahnya langsung berubah saat menyadari kalau Jerry benar-benar ingin pergi ke kediaman keluarga Huang. "Jerry, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih tidak mengerti dengan apa yang aku katakan? Kekuatan keluarga Huang jauh dari yang kamu bayangkan, kamu pasti akan mati sekali menginjakan kaki ke kediaman keluarga Huang." Jason berteriak. Dia benar-benar sangat cemas, jika Jerry benar-benar pergi ke kediaman Huang, maka dia pasti akan mati, tapi hal ini tidak akan ada hubungan dengannya yang akan mewarisi kedudukan keluarga Huang. Bagaimanapun misi yang untuk membunuh Jerry diatur oleh Tiago. Tapi Jerry tidak mati, sebaliknya dia malah membuat onar di kediaman keluarga Huang, jadi bagaimana mungkin Tiago akan memberikan posisi penerus kepala keluarga Huang kepadanya? Meskipun keluarga Huang sangat dingin dalam urusan keluarga, tapi Jason sudah membunuh anak perempuan Tiago. Selama Tiago ada di dunia ini, maka dia tidak akan memberikan kedudukan ahli waris kepadanya dengan mudah. Jika Jerry membuat onar di kediaman keluarga Huang, maka Tiago akan menemukan alasan yang lebih mudah untuk menolak dirinya menjadi ahli waris. "Aku mengampuni kamu bukan berarti akan membiarkan kamu terus menantang aku. Cepat pergi dari pandangan mataku dalam waktu 10 detik, jika tidak kamu pasti akan mati." Jerry berbicara dengan dingin. Seluruh tubuh Jason bergetar saat saling bertatapan dengan Jerry, dia merasa seperti sedang dilihat oleh hewan buas. Dia sangat yakin Jerry pasti akan membunuhnya jika dirinya tidak pergi dari pandangannya selama 10 detik. Semoga kamu bisa memikirkannya dengan baik baru memutuskan untuk pergi ke kediaman keluarga Huang. Setelah Jason mengatakan ini, dia pun membuka jalan untuk Jerry. Tatapan mata Jason penuh dengan rasa khawatir yang kuat saat melihat punggung kepergian Jerry, lalu dia langsung mengeluarkan ponsel dan menghubungi orang. "Kakek, misi kita gagal. Dia sekarang ingin pergi ke kediaman keluarga Huang dan ingin membunuh semua orang yang ingin dia mati," kata Jason. Sekarang masalah ini sudah melewati batas kekuatannya, jadi dia hanya bisa melaporkan hal ini kepada kakeknya. Nick tidak terkejut sama sekali saat mendengar laporan dari Jason, dia hanya berbicara dengan datar, "Baik, kamu tidak perlu ikut campur pada masalah ini, ingat jangan beritahu siapapun akan hal ini." Jason terkejut mendengar ini, apakah maksud kakek dia ingin membantu Jerry? Jika Tiago mengetahui hal ini, maka keluarga Huang pasti bisa membunuh Jerry dengan mudah,
jadi ini sebuah kontribusi yang dilakukan olehnya, mungkin saja Tiago bisa memaafkannya karena gagal dalam misi ini. Tapi kakek menyuruhnya untuk menutupi masalah ini, bukankah dia mau melepaskan kesempatan ini dan menunggu Jerry melawan Tiago? Apakah kamu tidak dengar maksud aku? Jason lupa menjawabnya karena sedang berpikir, sehingga Nick pun kesal dan bertanya dengan sinis. Jason terkejut, lalu berkata, kakek tenang saja, aku tidak akan beritahu siapapun tentang masalah ini. Baik, sekarang kamu pulanglah ke rumah dan lihat pertunjukan yang bagus. Perintah Nick. Kediaman keluarga Huan yang mewah di kota Yan. Nick yang baru saja memutuskan panggilan telepon itu tersenyum sinis, lalu berkata, siapa sangka junior keluarga Yuan bisa tumbuh seperti ini. Aku benar-benar penasaran kemana perginya dia 5 tahun lalu. Apa yang terjadi padanya waktu itu? Kenapa dia bisa memiliki kekuatan seperti ini dalam waktu yang pendek? Aku rasa keluarga Yuan merasa sangat menyesal atas keputusannya waktu itu bukan? Nick bergumam sendiri, aku sangat tidak sabar melihat penampilan kamu di kediaman keluarga Huang. Di sisi lain, Jerry sudah meninggalkan Hotel Yan. Hei, berhenti kamu. Siapa sangka ketika Jerry dan Charles baru keluar dari hotel, ada suara yang penuh amarah terdengar dari belakang tubuhnya. Ada seorang anak muda yang membawa 2 pengawal bertubuh besar sedang menghalang jalan Jerry. Jerry menggerutkan keningnya dan melihat anak muda yang menghadang jalannya. Anak muda ini adalah Yul Wang yang dia temui di bandara sebelumnya. Tadi Yul masih menggunakan earphone dan pakaian longgar bergaya hip-hop saat di bandara. Hanya saja pakaiannya kotor dan rambutnya juga berantakan karena ditendang oleh Charles. Jadi Yul pun menukar pakaian formal sehingga membuatnya tidak terlihat seperti bocah hip-hop yang dia lihat sebelumnya di bandara. Terlihat jelas dia datang ke Hotel Yan untuk menghadiri acara pernikahan. Tapi sepertinya dia masih belum tahu dengan apa yang terjadi di hotel termasuk pemimpin keluarga Wang yang sudah dibunuh oleh Jerry, jika tidak dia tidak mungkin berani mungkin di hadapannya lagi. Ternyata dunia ini benar-benar sempit hingga bisa bertemu dengan kalian lagi. Awalnya aku sudah mengirim orang untuk mencari keberadaan kalian, siapa sangka kalian yang mengatar diri kalian sendiri kemari. Karena kalian adalah orang luar yang tidak kenal dengan aku, maka aku akan memberi kalian kesempatan hidup. Berlutut dan minta maaf di hadapan aku, lalu lewat dari bawah kaki aku dan patahkan 1 tangan kalian, aku pun akan menganggap masalah kita yang sebelumnya sudah selesai. Yul berbicara dengan angkuh, lalu kedua pengawal di belakangnya menatap Jerry dan Charles dengan ganas. Aku sepertinya tidak pernah bertemu dengan orang bodoh sebanyak ini di Jiangsu, tapi kenapa ada banyak sekali orang bodoh di ibu kota negara Kyushu? Jerry tiba-tiba bertanya dengan pasrah. Karena kota Yan adalah ibu kota negara Kyushu, jadi ada banyak anak manja yang terbiasa menindas orang dengan mengandalkan latar belakang keluarga mereka. Charles mencibirnya, lalu lanjut mengejeknya, mungkin karena mereka terlalu sering melakukan kejahatan, jadi mereka pun merasa sangat sombong. Mereka kira siapa mereka? Apakah orang yang bertemu dengan mereka harus rendah diri dan saling menyapa dengan senyuman baru bisa mencerminkan kedudukan mereka yang mulia? Jerry menganggukkan kepala, lalu memasang wajah yang sedang berpikir dan berkata, siapa sangka wawasan kamu sudah semakin bertambah karena tinggal di kota Yan beberapa waktu. Bagus sekali. Charles menyengir saat mendengar pujian dari Jerry, berkata, terima kasih atas pujian dari Kak Jerry. Yul mulai memasang wajah yang ganas karena dirinya benar-benar seperti tidak dihiraukan saat mendengar perbincangan antara Jerry dan Charles. Brengsek, berani sekali kalian meremehkan aku. Yul berbicara dengan marah. Jerry tiba-tiba bertanya, kamu bilang kamu adalah anggota keluarga Wang. Apakah kakek kamu bernama Hans? Nak, sepertinya kamu sudah tahu siapa kakek aku. Apa kamu sekarang sudah merasa takut? Kalau begitu cepatlah mohon ampun padaku, mungkin aku masih bisa memberikan kamu kesempatan untuk hidup. Yul kira Jerry mulai takut saat mendengar Jerry tahu tentang Hans, jadi dia pun mulai memasang wajah yang sombong dan berbicara sambil menatap tajam Jerry. Siapa sangka Jerry malah menggelengkan kepala,
berkata, "Kalau begitu aku memang tidak salah karena kakek kamu baru saja aku bunuh." "Sialan, berani sekali kamu menghina kakek aku. Aku adalah cucu dari kepala keluarga Wang, apa kamu tahu apa artinya keluarga Wang?" Keluarga Wang bekerja pada keluarga Huang yang merupakan 8 keluarga besar kota Yan. Jika kamu berani meremehkan aku, berarti kamu sedang meremehkan keluarga Huang. Sekarang aku akan mewakilkan keluarga Huang untuk beri pelajaran padamu. Mungkin hal ini akan membuat kamu tahu apa konsekuensi yang akan kamu dapat jika membuat masalah denganku. Yul benar-benar marah dengan lontaran kata Jerry. Jerry pun berbicara dengan wajah yang penuh ketertarikan, "Tadi aku membunuh kakek kamu di hadapan anggota keluarga Huang. Sekarang aku ingin pergi ke kediaman keluarga Huang dan membunuh beberapa orang yang ingin cari mati. Sialan, kamu bahkan berani menghina keluarga Huang. Aku beritahu kamu sudah membuat masalah besar. Kalaupun aku tidak membunuh kamu, keluarga Huang pasti akan membunuh kamu. Tapi, jika aku membunuh kamu mungkin saja keluarga Huang akan mengingat hal yang telah aku lakukan, jadi aku tidak akan melepaskan kamu." Setelah selesai bicara Yul melambaikan tangan dan memberi perintah, "Cepat beri pelajaran pada dua brengsek ini dan buat dia berlutut di bawah kaki aku. Jika dia tidak mau memohon ampun, maka langsung bunuh saja dia." "Iya." Kedua pengawal itu langsung bergerak keluar untuk menyerang Jerry dan Charles setelah mendengar perintah dari Yul. "Sialan, hentikan." Tiba-tiba terdengar suara amarah. "Paman Jason, kenapa Anda bisa ada di sini?" Yul terkejut saat melihat Jason, dia pun langsung berlari ke hadapannya, berkata, "Paman Jason, aku baru ingin melaporkan suatu hal padamu." Yul berbicara dengan penuh amarah sambil menunjuk Jerry dan Charles, "Dua orang bodoh ini bilang kalau mereka membunuh kakek aku. Sekarang mereka ingin pergi ke kediaman keluarga Huang untuk membunuh beberapa orang. Paman Jason, bukankah mereka itu bodoh? Tapi Anda tenang saja, aku sudah membawa pengawal keluarga Huang dan menyuruh mereka untuk membunuh dua orang brengsek ini karena telah menghina keluarga Huang." Yul tidak menyadari ekspresi wajah buruk dari Jason dan terus mengatakan omong kosong. "Jika kamu ingin mati, jangan libatkan aku." Jason mendorong tangan Yul dan langsung memberikan penjelasan pada Jerry, "Tuan Yang, orang bodoh itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Huang. Apakah Anda berencana ingin membuangnya ke laut dan menjadi santapan makan ikan? Atau melemparnya ke hutan dan menjadi mangsaan serigala? Kamu tidak perlu mengotori tanganmu, cukup bilang saja apa yang kamu mau, lalu aku akan melakukannya untukmu." Lontaran kata Jason seperti petir yang menyambar tubuh Yul, dia benar-benar tercengang dan merasa tidak masuk di akal hingga mulutnya terbuka lebar. Bersambung.